Disakiti oleh pasangan bisa menjadi pengalaman yang sangat traumatis bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Orang-orang di luar mungkin bertanya-tanya, mengapa korban tidak pergi begitu saja? Tetapi, hubungan yang kasar atau penuh kekerasan sering ditandai oleh dinamika kompleks yang membuatnya sulit untuk melarikan diri. Dan terlepas dari stigma sosial dan budaya di sekitar, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapa saja. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan Indonesia tahun 2020, tercatat sebanyak 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke lembaga yang terasosiasi dengan Komnas Perempuan. Jenis kekerasan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi, yaitu kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 79%. Meskipun tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai lembaga layanan di masa pandemik tahun 2020, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan langsung yaitu sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.419 kasus, sehingga dapat dikatakan terdapat peningkatan pengaduan. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar terfokus pada perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Padahal, laki-laki juga bisa menjadi korban KDRT. Kekerasan terhadap laki-laki terjadi jauh lebih sering daripada yang diduga. Hal itu terjadi pada laki-laki dari semua budaya dan semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia atau pekerjaan. Angka menunjukkan bahwa sebanyak 1 dari 3 korban KDRT adalah laki-laki. Hanya saja, banyak kasus yang tidak diketahui. Selain itu, masih banyak orang yang tidak percaya bahwa laki-laki bisa menjadi korban KDRT, sehingga layanan dan dukungan masih sangat kurang. Penting untuk diingat bahwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu pilihan yang dibuat oleh pelaku, bukan dorongan yang tidak bisa dikendalikan. Pada kenyataannya, banyak faktor yang memicu terjadinya tindak KDRT. Salah satunya adalah kemiskinan dan pengangguran. Orang-orang dalam kesulitan keuangan lebih mungkin terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga. Setengah dari perempuan dan anak-anak tunawisma adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu penyebab utamanya adalah kenyataan bahwa korban pelecehan yang berada dalam kondisi kemiskinan seringkali tidak memiliki sarana untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke bantuan hukum atau mampu membeli rumah mereka sendiri. Selanjutnya adalah pendidikan. Perempuan dengan pendidikan menengah lebih berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dimungkinkan karena perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung melihat diri mereka setara dengan pelaku kekerasan dan memiliki sarana untuk mengamankan kemandirian mereka dan menghindari faktor-faktor kekerasan keluarga. Selanjutnya adalah orang tua muda. Mengasuh anak di usia muda ketika orang tersebut belum memiliki keterampilan dapat mengarah pada rasa agresi, amarah, frustrasi, dan depresi yang akan mengacu pada kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Selanjutnya ada hubungan tidak seimbang. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri muncul dari adanya budaya patriarki yang membuat laki-laki atau suami berada di tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri. Sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri. Lalu ada cemburu. Rasa cemburu atau iri juga bisa menjadi faktor penyebab KDRT. Bukan hanya cemburu atas kedekatan pasangan dengan orang lain, tapi bisa juga berbagai hal. Contohnya cemburu atas kondisi finansial, cemerlangnya karir, pendidikan, kondisi keluarga, dan banyak lagi. Ada rasa inferior terhadap pasangan. Bagi pelaku kekerasan, hal kecil dan sepele saja bisa dibesar-besarkan dan dijadikan pembenaran untuk menghukum pasangannya. Bahkan, meski tidak ada korelasi sama sekali, bisa saja tetap dijadikan alasan untuk melakukan KDRT. Selanjutnya ada alat untuk menyelesaikan konflik. Terkadang ada pula orang yang sejak kecil beranggapan bahwa kekerasan adalah cara menyelesaikan masalah. Instan dan langsung terasa dampaknya. Jadi bukannya berkomunikasi tanpa menuding satu sama yang lain, yang terjadi justru kekerasan domestik. Yang terakhir adalah kecanduan.
Sangat mungkin orang yang berperilaku keras kepada pasangan juga terjadi karena pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Sebagai contohnya, orang yang tengah mabuk tentu lebih sulit mengendalikan tindakan kekerasan kepada pasangannya. Episode ini terus berulang. Bagaikan siklus, kecanduan pada alkohol dan obat-obatan ini sangat mungkin membuat KDRT terjadi dalam frekuensi cukup sering. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tertuang di Undang-Undang PKDRT, yaitu dalam pasal 6 sampai pasal 9. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah segala perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, dan membuat korbannya tidak berdaya. Misalnya melakukan tindakan menendang, memukul, menampar. Parahnya lagi, kekerasan fisik ini bisa membuat nyawa korbannya terancam bahkan sampai meninggal dunia. Yang kedua yaitu kekerasan psikis. Yang termasuk kekerasan psikis adalah tindakan yang mengakibatkan seseorang merasa takut, trauma, depresi, nggak berdaya, dan hilangnya rasa percaya diri. Kekerasan psikis ini seperti mengucapkan kata-kata kasar, menghina, memaksa, atau mengancam. Meski tidak terlihat secara fisik, tapi kekerasan psikis bisa sampai membuat korbannya mengalami gangguan psikologis, bahkan sampai memilih bunuh diri. Yang ketiga yaitu adalah kekerasan seksual. Jangan salah, meski sudah menikah bukan berarti seseorang bisa memaksa pasangannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ intim, mencium, hubungan seksual, serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa jijik, terhina, dan merasa dikendalikan. Parahnya, pemaksaan hubungan seksual ini dapat membuat pasangannya terluka dan cedera. Yang keempat adalah penelantaran rumah tangga. Banyak orang yang tidak tahu bahwa penelantaran rumah tangga sudah termasuk KDRT. Maksudnya, seseorang yang menelantarkan keluarganya padahal secara hukum dia memiliki kewajiban untuk merawat dan memelihara mereka. Tidak hanya itu, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya juga termasuk KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak-hak asasi. Maka negara berkewajiban melakukan pencegahan, perlindungan pada korban, dan penindakan terhadap pelakunya. Berdasarkan hal tersebut, negara menganggap perlu untuk menerbitkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT. Pada tanggal 22 September 2004, undang-undang ini diberlakukan. Undang-undang yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal akan menjadi landasan hukum untuk penghapusan dan pencegahan tindak kekerasan di samping perlindungan bagi korban serta penindakan terhadap pelaku dengan upaya tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan penegakan UU PKDRT ini diharapkan masyarakat luas dapat memilih dan lebih memahami penghormatan hak-hak asasi manusia dan upaya toleransi yang didasarkan atas perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap rumah tangga, sehingga terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Penegak hukum dan aparat terkait diharapkan dapat menjadi lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Korban KDRT dilindungi haknya oleh pasal 10 Undang-Undang KDRT, yaitu untuk mendapatkan 1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan. 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. 4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima adalah pelayanan bimbingan rohani. Pengaturan sanksi di dalam undang-undang terdapat pada dalam bab 8 tentang ketentuan pidana pasal 44-53, di mana sanksi yang cukup meliputi kekerasan fisik yang tergolong berat yang menyebabkan seseorang jatuh sakit atau luka berat maksimal 10 tahun, dan yang menyebabkan korban meninggal maksimal 15 tahun, dan termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh, hilang ingatan, dan gugur, ataupun matinya janin dalam kandungan selama 20 tahun.
Menurut pasal 44 ayat 1 UU KDRT, ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal sebesar 15 juta rupiah, dan khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari. Menurut pasal 44 ayat 4 UU KDRT, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda maksimal 5 juta rupiah. Banyak tindakan KDRT yang dapat mempengaruhi fisik maupun psikis korban, seperti perbuatan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis yang berat. Namun, apabila melakukan kekerasan psikis terhadap istrinya, ada ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun untuk denda paling banyak sebesar 9 juta rupiah. Untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan menurut pasal 51 dan 52 UU KDRT, yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana atau kuasanya. Menurut Dr. Andes E. Ultrecht dalam buku hukumnya pidana kedua dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Pada delik aduan ini, menurut pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan.